Ini kita natural, nggak ada opening gimana, jadi langsung aja. Din, kan kita ada jokes ya. Kalau di kelas-kelas kita nih, Kak Bayu, ada jokes apalagi buat anak-anak Hima jam 1, Hima jam 1. Sekarang, ya jadi kan kalau Hima itu kan dia identik banget sama keproduktifannya ya, sibuk juga. Dan selalu ada rapat-rapat, biasanya jam 1. Kalau waktu itu yang diomongin sama Dino sama anak-anak Hima yang ada di kelas. Nah, sekarang gua tuh ke studio jam 1 beres kelas. Nah, iya beres kelas. Di jokesnya di kelas gue gitu. Hima jam 1. Hima tuh jam 1. Itu jokes internal kita lah. Dan sekarang jam 1 bareng ketua Hima. Yang bener ya? Jam 1 aja. Benar ya jam 1? Ada yang menarik kok. Apa tuh? Hima BSD ini termasuk himpunan atau Iya. kelembagaan yang paling jarang rapat. Yang paling jarang rapat. Iya. Oh, Kita malah tuh jarang rapat, ya? jarang lah ada rapat-rapat daily, rapat-rapat rutin gitu jarang banget. Iya. Rapatnya ya kalau ada keperluan aja. Oh begitu. Emang yang lainnya sering nggak? Kalau yang lain tuh setahu gue sih sering ya. Oh, Makanya gitu. sering dijulukinnya pura-pura gitu kan. Kuliah Kuliah rapat. Kalau kita memang kondisional aja gitu. Oh. Misalkan ada program kerja, ada sesuatu yang urgent, kita rapat. Baru ada rapat ya. Dan itu juga kita sangat-sangat fleksibel. Oh. Kalau misalkan orang nggak bisa hadir ya udah kita online. Oh gitu. Enak banget ya. Kita juga nggak mau mempersulit mahasiswa yang udah banyak kegiatan di kampus kan. Jadi aja udah capek gitu. Benar. Tapi Kak Bayu, beban nggak sih jadi ketum Hima ini? Apalagi kalau di Unpad baru ya, prodi baru lah maksudnya. Berarti ketua Hima kedua kan, Iya. generasi kedua. Gimana selama ini? Kalau di bisnis digital itu sendiri, Iya. sebenarnya bisa dibilang ada positifnya dan negatifnya. Oh, gitu. Negatifnya tadi yang disebut oleh Mas Alfi, kalau kita ini baru, jadi tadi Iya, kita iya. masih belajar dan kita nggak punya pedoman nih. Siapa sih yang mau kita jadiin pandangan kita tuh siapa sih mau? Oh, iya. Kita nggak punya itu. Jadi masih banyak hal yang kita agak meraba-raba, menerka-nerka, dan sedikit banyaknya kita nanya ke tetangga. Oh Akuntansi, iya. BM, BLN, kita nanya ke mereka gitu. Nah, tapi itu dari negatifnya. Tapi kalau dari kelebihannya, kita salah satu program studi lah bisa dibilang dari FEB yang paling dekat sama Kaprodi, Asprodi. Oh, gitu. Sama orang-orang prodi itu kita yang paling dekat. Jadi advice langsung dari mereka itu sangat-sangat bermanfaat buat kita. Oh, berarti antara organisasi Himanya itu langsung ke bagian prodinya deket banget ya? Betul. Dan Iya sih asik gitu. sebenarnya banyak hal yang sedikit simpang siur ya mengenai kelembagaan ini. Iya. Banyak sekarang kelembagaan itu, himpunan, BM-BLM dan lain-lain itu mulai membuat dikotomi gitu, pemisahan antara oh kita mahasiswa jalannya ke sini, prodi jalannya ke sini. Kita mau cari Oh, jalan gitu. yang beda nih. Nah, padahal tujuan diadakannya himpunan BEM ini adalah perpanjangan tangan dari prodi itu. Dari sendiri. prodi. Nah, Oh. untuk keperluan akreditasi sebenarnya. Iya. Perlu hal-hal yang memang dilakukan oleh mahasiswa, kegiatan mahasiswa, dan nggak semua orang itu kan bisa ngobrol melalui prodi gitu. Benar. Dan kita punya mediasinya yaitu himpunan. Oh. Dan kegiatan serta aspirasi mahasiswa masuknya melalui himpunan. Jadi harusnya kalau kita ngomongin kasarnya ya himpunan ini sebenarnya pembantunya prodi. Pembantu prodi ya. Prodi. Dan Ya. nggak boleh lepas dari sana gitu. Jembatan ya penyambungan antara prodi yang ke mahasiswa lebih luas. Tapi kalau boleh tahu, kenapa bisa ada terjadinya tadi pemisahan tujuan antara himpunan sama prodi yang kelembagaan ya? Kalau menurut Beda gue- tujuannya gimana tuh? Kalau menurut gue itu sendiri dari kurangnya komunikasi antara prodi dan mahasiswa. Prodi-prodi ini ya mungkin mereka nggak bisa ngejelasin hal ini gitu loh ke himpunan mereka. Jadi kebanyakan juga kelembagaan ini doktrinalnya bukan melalui prodi atau bukan melalui fakultas tapi dari alumni. Oh, Kayak gitu. begitu. Iya benar. Setuju Dan. Begitu. Setuju. Emang sih emang beda ya yang gue rasain juga. Walaupun gue nggak merasakan langsung juga di prodi-prodi lain, tapi emang bener yang dikatain kalau emang kedekatan antara mahasiswa yang ada di kelembagaan dengan langsung ke prodi di bisnis digital ini beda sih, gue ngerasain banget. Iya. Deket banget sama ke prodi sama orang prodi, asik deh begitu. Kemarin gue bisa main gitar. Main gitu Nah, gitu lah sama Nyanyi. prodi. Sambil nyanyi. sama Jadi, Pak Kaprodi. sama Pak Kaprodi. Wow, keren. Emang zaman sekarang tuh tapi harusnya begitu nggak sih ke semua program studi juga, bahwa kedekatan antara pihak prodi gitu, entah itu dosen-dosen, kaprodi, sama kelembagaan, sama mahasiswa harus deket itu.
bagaimana menurut Mas Bayu? Kalau menurut gua sendiri sih kedekatan antara prodi, yaitu orang tua kita di kampus, dengan kita segala selaku mahasiswa gitu ya, menurut gua sih penting. Pentingnya karena ya ibaratnya kan mereka yang bisa memberi kita arah gitu. Kira-kira arahnya kemana sih? Dan yang mau kita lakuin ke depan itu kayak gimana sih? Mereka yang bisa ngebimbing kita kalau di kampus. Sedangkan kalau kita jauh dari mereka ya interaksi kita hanya sebatas mahasiswa dan mahasiswa yang memang mungkin masih belum bisa paham gitu tujuan ke depannya itu kayak gimana. Masih labil. Kita yang cari arah sendiri. Kita yang cari arah sendiri. Ya mungkin ada segi positifnya juga, cuman bahayanya juga banyak gitu. Jadinya kan nggak ada bimbingan yang orang punya pengalaman. Kalau dari kampus. Tapi sedangkan misalkan kalau kita dekat sama prodi, apa-apa itu pasti kita ngobrol sama prodi, ada masalah, ada apa, mereka tuh bisa kasih advice yang memang udah pernah mereka alamin sebelumnya dan efektif gitu. Dan kayaknya yang lebih pentingnya juga gaya komunikasinya ya. Karena tuh mungkin kalau yang di luar-luar masih agak formal gitu, benar-benar terjadi adanya jarak, cara komunikasi antara mahasiswa sama bagian prodi itu nggak santai, masih agak gimana ya? Ya formal, terlalu formal begitu. Tapi ya gimana? Karena mereka nggak bisa gimana ya? Mereka nganggap mereka dan prodi ini dua entitas yang jalannya beda gitu. Jadinya mereka nggak bisa sejalan dan mengakrabkan diri juga kan. Beda kalau misalkan kita ngobrol, kita mau ngarah ke sini loh, lu bantuin gua ya, itu jelas gitu loh. Benar. Itu tujuannya sama-sama ke sini. Nah, yang kayak gitu tuh yang diperluin, komunikasi yang gitu. Komunikasi kayak gitu. Lu juga ngerasain kali di bisnis digital gimana dosen-dosennya kayaknya emang sangat menyesuaikan banget sama anak zaman sekarang ya. Gila. Auranya beda. Waduh, gua minum dulu ya guys. Panas hari ini, sumpah asli. Luar biasa, Bogor lagi bercanda ya belakangan ini. Siangnya panas banget, tapi ini kesian udah kepanasan, nyasar lagi. Tapi thank you ya, di tengah-tengah kesibukannya mau nyempetin waktu ke podcast kita loh. Wah. Pakai tung. Nggak sesibuk itulah. Tapi nih ngomong-ngomong jadi gabung ke sebuah kelembagaan. Tujuan mahasiswa masuk kelembagaan ini sebenarnya apa sih? Apa berhubungan juga sama cita-cita masa depan nih? Buat ini kan bisa jadi juga gambaran buat para penonton ini juga yang misalkan mau masuk kuliah gitu, gue harus aktif ya masuk ke kelembagaan, fungsinya buat apa di masa depan, untuk pekerjaan atau bagaimana. Nah kalau misalkan dari Mas Bayu sendiri dengan menjadinya ketua himpunan begitu, kira-kira tujuan dari Mas Bayu ini apa untuk jangka panjangnya gitu? Kalau menurut pandangan gue membedakan kuliah biasa ya, kuliah reguler dengan kegiatan kelembagaan adalah di saat lu kuliah, lu dapat tanggung jawab yang impact-nya hanya ke diri lu sendiri. Let's say lu dapat tugas, nggak lu kerjain ya udah. Benar. Lu ada kelas nggak datang ya udah, lu yang kena gitu. Lu ada tugas kelompok, lu nggak bisa join, akhirnya lu nggak akan pernah dipilih lagi sama teman-teman lu dikucilkan gitu. Itu udah hukumnya seperti itu. Tapi di saat lu di kelembagaan, lu dikasih tanggung jawab ini tuh mengarah ke tujuan bersama, lebih ke komunal gitu, bareng-bareng. Kita punya satu tujuan, kita bikin proker, lu bagian ini, lu bagian ini. Kalau lu nggak ngelakuin tanggung jawab lu, kita semua kena. Dan itu adalah yang real di perusahaan pun kayak gitu. Benar. Lu bagian misalkan lu bagian keuangan, lu bagian operasional, lu bagian lain-lain. Kalau lu dikasih tanggung jawab satu, lu nggak bisa selesai, semuanya kena gitu. Multiplier pasti efeknya. Jadi menurut gua gambaran kalau lu pengen punya tanggung jawab, dan tanggung jawab itu di mana aja kepake. Dan lu nggak bakal bisa maju tanpa lu bisa nyelesain yang namanya tanggung jawab. Benar. Lu harus bisa ada di momen dimana kalau orang ngasih lu tanggung jawab, orang itu udah nggak perlu khawatir lagi. Oh, kalau gua kasih ke Dino pasti beres. Oh, kalau gua kasih ke Alfi pasti beres. Kalau lu jadi orang kayak gitu, perlahan lu pasti maju. Menurut gua himpunan itu dan kelembagaan itu fungsinya lebih ke sana sih. Lebih ini juga ya cari ilmu buat kerjasama antar tim gitu, pengalaman kayak begitu ya, leadership, relasi. Ini sih, relasi penting. Kalau memang incarnya itu relasi besar, itu tuh memang banyaknya ada di kelembagaan eksternal, di luar ke eksternal, macam-macam lah, gue nggak perlu sebut namanya, macam-macam banyak ya. Tapi ya kalau memang pengen belajar dari awal banget, ya mediasinya adanya di kampus, yaitu di internal dulu nih. Coba dulu di kampus ya. Betul. Kalau Din? Kalau dari gue juga hampir sama karena kayak Bayu, cuman
Kalau gue itu sebagai bentuk implementasiinnya, gue udah tahu sistemnya nih, tapi gue belum punya wadah buat ngeimplementasiin itu. Jadi gue join ini buat tahu sistemnya, buat gue mempraktekannya. Jadi gue nggak cuma tahu teorinya doang, gue juga harus bisa ngeimplementasiinnya gitu. Tapi buat praktekinnya makanya lu masuk hima ini. Iya. Enjoy gue ya gimana ya? Dulu gue udah kuliah nih, gue cuma dapat ilmu doang, tapi gue nggak implementasiin itu. Gimana ya? Kurang aja gitu bagi gue. Setuju sih. Iya. Kita juga harus bisa mempraktekinnya. Benar. Ngapain bayar mahal-mahal cuma dapat teori tapi lo nggak praktekin di situ? Gratis lagi kan? Gratis, lo dikasih wadah. Bisa cari pengalaman, teman banyak, begitu kan? Ya rekomendasi juga sih buat teman-teman yang misalkan baru masuk kuliah dan nggak punya kesibukan di luar, ya masuk himpunan ya. Cari-cari kesibukan, cari-cari ilmu. Banyak banget ya, banyak banget guys. Gitu. Tapi bisa nggak sih kalau kita berhasil tanpa harus aktif di himpunan dan nggak ada kesibukan di luar-luar menurut Mas Bayu? Bener-bener kupu-kupu ya tuh orang. Bisa banget? Iya, bisa aja. Karena sekarang ini bisnis itu kan udah berubah banget ya. I see. Banyak juga model-model bisnis yang memang lu jualan diri lu sendiri. Contohnya jual diri sendiri itu gimana? Lu jual ilmu lu. Oh. Yang macam-macam jual course gitu loh, di Udemy, di tempat-tempat macam-macam lah website itu. Lu ngajarin orang cara A, lu ngajarin orang cara B, lu ngajarin orang cara C. Kalau lu punya ilmunya, kalau lu punya ilmu coding, lu bisa jualan itu, lu bisa jual ilmu lu. Dan sekali kelas itu bisa ratusan ribu, baru satu ya. Kalau bikin kelas, dia beli paket video lu gitu, ilmu lu. Iya benar. Jago gambar, lu jago ini. Asal lu bisa manfaatkan value lu aja. Iya. Lu punya value, lu manfaatkan, lu tukar jadi uang gitu. Jadi emang sebenarnya berasal dari diri sendiri ya? Iya, yang kata gue bilang tadi, lu punya teori, kalau lu nggak coba ngeimplementasiinnya, mau dimanapun itu ya wadahnya, entah itu dari dia sendiri bikin bikin ruang buat orang belajar sama dia gitu, pokoknya bikin sesuatu yang menarik mungkin buat orang itu, buat dia tuh ngasilin apa yang udah dia bangun. Cuman mungkin kalau misalkan dia belum pernah ada pengalaman organisasi, mungkin lebih banyak try and error mungkin ya, karena belum pernah gimana ya kalau misalkan gue bangun ini mulainya dari mana, terus caranya bagaimana, jadi belum inilah masih gambling, mungkin dia learning by doing jadinya begitu. Iya. Itu sih. Tapi ngomong-ngomong nih, cita-cita kalian ini apa sih? Cita-cita geng itu apa sih? Cita-cita lu jadi apa, Din? Jadi guru? Enggak. Oh enggak, tapi kan lu jadi dari keluarga yang guru kan? Iya. Ya, kenapa nggak mau jadi guru? Gue punya jalannya sendiri. Punya jalan sendiri. Tapi biasanya orang tua ini ya, guru aja udah guru ngikut gitu. Karena gue bisa dibilang gue tuh ini ya di luar jalur lah. Di luar jalur. Tapi yang baik ya? Iya. Yang baik lah. Ya itu ya gue harus survive sendiri. Oke. Gue harus ya buktiin lah kalau misalkan jalan yang gue ambil ini nggak sia-sia. Halo, gimana tujuan lo? Baik. Karena kan lo dapat ini juga kan, bisa dibilang kan apa sih sebutnya? Prestasi. Nah, lo apa sih kalau misalkan keistimewaan? Privilege. Punya privilege. Yang dimana privilege kan nggak bergantung soal finansial doang, tapi kan ilmu. Lu juga punya relasi dan lain-lain. Nah, itu tujuan lu tuh apa? Sekarang lu udah punya itu semua dan tujuan lu apa sekarang? Dan bentar ya, BTW guys ya, Mas Bayu ini mahasiswa berprestasi yang Iya. Enggak Mas Bayu. Gue kan masih dibilang ya maba lah, kita baru setahun. Nah, dan baru aja gue masuk ke Unpad ya sebagai ya anak baru gitu ya. Tapi gue udah tahu dia dari media sosial dan banyak. Perjalanannya bagaimana di kampus. Recordnya tuh udah ada di website kan. Menang lomba apa aja. Terus gue lihat malah pernah bikin konten kalau nggak salah ya sama Pak Fitra yang sambil jalan itu ngobrol-ngobrol. Dan judulnya itu apa? Nolak beasiswa kedokteran kan? Nolak beasiswa kedokteran. Iya, itu yang menjadi pertanyaan gue karena privilege dia tuh ada gitu. Ya, coba cuman
tujuan lo apa? Ini gimana sih Mas Bay? Gini, kalau gua secara tujuan, Ya. gua udah sangat jelas, sangat clear. Gua pengen lanjutin bisnis orang tua. Bisnisnya itu emang bergerak di bidang manufaktur dan bisnis to bisnis lah ya. B2B. Iya, B2B sama. Oh, berat itu. Kita lagi mulai B2C juga, lagi progres dan Ya. progres lumayan baik. Tapi emang kita gedenya B2C, kita main di manufaktur rempah-rempah dan seasoning. Wow. Oh, buat ini bumbu. Bumbu dan rempah-rempah dan bumbu tabur dan lain-lain. Wow. Nah, memang mainnya ke arah sana. Tapi gue juga punya, itu kan hal yang harus gue lanjutkan ya. Ya, benar. Sebuah warisan lah ya, harus Ya, gue benar. lanjutkan dan kebetulan gue juga suka gitu di Ya. bisnis. Karena itu gue masuk di digital dan lain-lain. Tapi gue juga punya kesenangan untuk ngajarin orang. Jadi gue pengen jadi dosen. Waduh, pengen jadi dosen juga? Pengen jadi dosen juga. Jadi dosen sekaligus praktisi. Banyak sih sekarang. Iya. Awalnya gue khawatir gitu, emang bisa ya kayak gitu-gitu. Cuman selama gue di BSD gue lihat, wah ini dosen-dosen rata-rata banyak juga yang praktisi gitu Iya. kan, yang memang Punya mereka bisnis. kerja, punya bisnis, Iya. bahkan ada yang di finansial, perbankan, tapi Betul. mereka tetap bisa jadi dosen. Kenapa gue nggak bisa kayak gitu kan? Gue juga pengen ngarah ke sana. Karena gue dari dulu suka banget tukar-tukar ilmu sama orang, pikiran ya, tukar pikiran. Iya. Gitu. Oh. Berarti belum lanjutin bisnis sama sekalian jadi dosen. Berarti kalau mau jadi dosen harus ini nggak sih? Gelarnya S2 kan? Iya, harus Minimal S2. S2. Berarti S2-nya nanti mau kemana? Kalau gue sih pengen jeda dulu ya. Oh, pengen jeda Setelah dulu. lulus S1 gue pengen fokus di Bisnisnya dulu? Bisnis dulu. Oh. Pengen gue pelajarin apa yang bisa gue bantu, Iya, iya. apa yang bisa gue handle, gue punya tanggung jawab yang besar. Setelah itu kalau udah bisa mulai gue lepas, gue baru bisa mulai kuliah. Gue sih pengennya di luar, tapi ya kita lihat lah kondisinya nanti gimana, mengharuskan gue untuk stay di Indonesia apa enggak. Iya, oke. Wih, gokil sih. Tapi kalau untuk saat ini bisnis yang mau dijalanin itu, tapi Mas Bayu maksudnya udah berkecimpung langsung belum? Udah. Oh, udah. Sebagai apa tuh kalau sekarang? Langsung. Kalau sekarang gue lebih ke ngurus distribusi. Ngurus distribusi. Apa aja tuh yang dikerjain? Kalau gue itu gue lebih fokus di mana gue create demand gitu. Dimana di bawah nih as an end user gitu, kan produk ini pasti ada end usernya, paling akhir dalam supply chain end user, pengguna akhir. Nah, gimana memastikan bahwa produk itu tuh diterima di bawah dan kira-kira apa sih yang kurang dari produk kita? Oke. Berarti bagian itu ya? Iya, jadi nyambung juga sebenarnya sama R&D gitu. Research and development-nya nyambung ke sana juga. Gue komunikasi ke arah sana, pengembangan produk dan lain-lain. Oh iya, sih. Yang pengen gue tanya nih, Apa tuh? dari umur berapa lu udah dikenalin bisnis itu sama orang tua lu? Dari kecil kayaknya. Ya, diajarinya mulai dikenalin secara, kan ya lu udah tahu bokap lu punya bisnis, tapi lu belum diajarin gitu, misal cara gini. Ya, tapi dikasih tahu dapurnya lah di umur berapa? Gue ini sebenarnya terhitung lumayan telat loh untuk seorang yang punya istilahnya privilege ya, orang yang punya koneksi langsung dengan bisnis. Gue terhitung lumayan telat untuk berkecimpung. Gue berkecimpung baru pas masuk kuliah ini aja. Iya, baru? Sebelumnya gue pernah kerja pas waktu SMA. Waktu itu kan di COVID-nya ya. Sekolah itu juga lagi online doang. Kadang kita juga lagi, nggak tahu kalian ngerasain apa enggak. Mungkin ngerasain lah ya, kan beda cuma 1 tahun. Iya, gimana? Kelas tuh join meet terus ditinggal gitu. Itu hampir semua lah itu. Rahasia umum. Kadang gue mikir, gue ngapain ya? Biar nggak terlalu utama, tapi juga sempat gue ya masuk ke perusahaan, gue ngurusin bagian bikin laporan sales, distribusi, laporan penjualan dan lain-lain. Cuman ya basic di situ aja. Belum berkecimpung. Ini sebenarnya bisnis tuh ngapain sih? Iya. Kalau bisnisnya itu apa sih? Gue belum terlalu masuk ke sana. Masih fokus ke pendidikan, main-main. Tapi main-mainnya gue juga, gue jarang nongkrong sih. Gue termasuk orang yang jarang nongkrong. Jarang nongkrong. Jadi mainnya ya main game, nolep banget lah. Nah itu dia. Nolep, jarang nongkrong. Gimana bangun relasinya, Mas Bayu? Gua semester 1 dan semester 2 di semester kalian ini nih, itu terhitung sangat-sangat kupu-kupu. Gua kuliah pulang. Makanya dan kelas itu kalau udah pagi gua jarang masuk. Dan itu tugas-tugas juga gua jarang kerjain. Pokoknya gua beda banget lah, semester 1 2 tuh gua beda banget. Jarang masuk itu maksudnya bolos? Iya. Semester 1? Semester 2 Kok bisa?
rambut gue masih gondrong. Ya, gue pernah lihat. Latihan itu pokoknya gue masih rebel nggak jelas lah. Iya. Tiba-tiba ya gue mulai kenal sama orang-orang di kampus. Iya. Mulai kenal sama prodi, tersadarkan di situ. Itu tuh yang lu lihat video yang gue jalan sama Fitra tuh. Ya. Itu awal-awal tuh bikin video sama mereka, itu masih baru-baru kenal mereka banget. Baru banget. Dan gue mulai yang satu titik momen yang merubah hidup lo ya. Iya. Dari titik balik, kalau gue sebutin titik balik, dari gue yang gak jelas itu arahnya mau kemana, begajulan, berandalan dan lain-lain, berubah ke kayak sekarang itu di saat gue terpaksa ikut lomba debat. Nah itu dipaksa itu. Dan juara kan? Juara. Itu keterpaksaan yang merubah gue lah gitu. Iya, benar. Gue juga nggak tahu ya penilaian prodi tiba-tiba nunjuk gue itu apa. Gue itu sebenarnya orang yang malas. Dulu tuh gue malas, mager, gue akuin. Tapi gue aktif di kelas. Oh, bisa gitu ya? Untuk hal-hal yang di dalam kelas, gue aktif. Tapi kalau udah di luar kelas, gue bodo amat. Kayak misalkan dapat tugas, udah malas gue. Tapi kalau di dalam kelas, misalkan ngebahas apa, ekonomi, dosennya misalkan apapun lah, mata kuliah apapun, ada pertanyaan dari dosen gue bisa jawab. Kalau dosen suruh nanya, gue pasti nanya. Gue tipe yang kayak gitu. Keren bro. Karena emang cepat bertukar pikiran. Iya. Di awal dia bilang. Makanya mungkin dari mulut ke mulut, prodi itu dengar, kayaknya gue bisa debat deh, punya ilmunya. Dan akhirnya ya, awalnya gue gak tau apa-apa gitu, ini apa debat gue. SMA itu persis kayak gue semester 1 semester 2 gitu loh, gak tau apa-apa, cuman sekolah doang. Di sekolah pun gue tidur kadang, gue main Mobile Legends sampai pagi, sampai ke sekolah gue tidur, kayak gitu, pokoknya gak jelas lah. Tapi ya gue sangat bersyukur gitu kan dipercayai oleh sebuah, itu kan bukan hal yang kecil ya, kayak dari satu prodi itu lu ditunjuk, lu maju dong delegasi wakilin bisnis digital untuk dibawa nama ke fakultas. Akhirnya gue coba dan gue bisa lolos sampai ke tingkat universitas di tahun pertama dengan ilmu yang gak ada. Itu sama sekali gue cuma modal otak, modal ngarang. Gila, tapi apa disebutnya itu bisa begitu ya? Maksudnya seperti manusia pada normalnya begitu, tapi bisa menang debat, dia bolos, dia malas, tapi pinter. Jadi kita ganti mic dulu, kayaknya itu ini deh. Nah, berarti sekarang udah jelas tujuannya Din. Dia Mas Bayu ini mau lanjutin bisnis keluarganya setelah lulus dari kuliah, dan cita-cita juga jadi dosen karena senang mengajar. Betul. Begitu. Nah, berarti kalau untuk sekarang nih buat pemfokusan, udah masuk pemfokusan belum? Udah ya? Baru mau masuk nih, semester 5 nih. Oh, baru mau masuk kan? Iya. Nah, berarti pilih yang mana tuh buat melanjutkan bisnis orang tua yang pas itu di mana? Apakah mau ke entrepreneur, startup, atau mau fokus di marketingnya jadi masuk Dikmat atau gimana? Kalau gua sudah menetapkan hati untuk masuk ke startup. Berarti ini dong. Kalau startup kan mulai dari awal. Apanya mulai dari awal? Startup kan. Ya secara definisi kan mungkin rintisan ya. Bisnis rintisan. Sebenarnya gini, yang dipelajarin di entrepreneur startup itu bukanlah gimana cara lu bikin bisnis gitu. Tapi pengembangan kan? Bisa bilang gitu nggak? Kira-kira ilmu apa sih yang lu perluin gitu loh? Buat lu ngebuat bisnis. Bukan cara buat bisnis dari nol sampai jadi. Tapi ilmu yang lu butuhin apa aja sih kalau lu pengen nge-develop satu bisnis. Oke. Dan mindset seperti apa yang lu perluin. Nah, itu yang dipelajarin. Karena menurut gua bisnis itu soal mindset ya. Iya, benar. Kita ambil contoh gini deh analoginya. Seorang karyawan profesional gitu ya, seorang intrapreneur yang memang dia kerja untuk sebuah perusahaan yang sudah puluhan tahun lah, misalkan udah senior ya, udah senior profesional. Suatu ketika dia memutuskan, gue pengen berbisnis. Kira-kira dia bisa langsung berhasil gak? Enggak. Kenapa? Dia punya dana loh, dia nabung. Selama kerja tuh dia nabung, dia punya dana gede. Dia nggak ada ilmunya. Karena dia dan selama ini dia cuman fokus hanya satu hal kalau karyawan itu kan. Tapi kan kalau misalkan jadi yang punyanya gitu kan banyak hal yang harus karena dia tuh ini udah terbiasa disuruh menerima gaji. Exactly, bener yang kalian ngomongin berdua tuh bener. Jadi mereka itu
kalau seorang karyawan itu memang ini pilihan, lu bisa jadi profesional, lu bisa jadi entrepreneur, terserah lu mau jadi salah apa. juga kan? Nggak ada yang salah. Iya. Dua-duanya bagus, dua-duanya punya plus minus. Tapi kalau karyawan itu mereka bekerja untuk menerima gaji. Lu dapat kerja A, gue selesain, gue tinggal tunggu gaji nih. Iya. Itu seorang karyawan seperti itu. Dan memang sudah selayaknya seperti itu. Iya. Tapi kalau lu seorang entrepreneur, lu bangun bisnis, lu nggak bisa hanya mengerjakan satu kerjaan doang. Dan lu nggak punya jam kerja gitu. Benar. Seorang bisnismen tuh nggak punya jam kerja. Kerja lu kapanpun, dimanapun. Lu dapat telepon, lu harus kerja gitu. Iya benar. Kerjaan lu nggak akan pernah berhenti. Nah, mindset seperti ini, misalkan lu udah puluhan tahun di depan komputer ngerjain sebuah kerjaan, tiba-tiba lu harus tanggung jawab ngebuat bisnis, lu nggak akan bisa. Pasti lu struggle setidaknya. Untuk transisi itu lu repot. Karena mindsetnya. Benar. Dan ditambah lagi mentalnya juga ya. Iya, Kalau jelas. karyawan kan ya udah kerjanya segitu, mau di bulan itu dia kerjaannya lagi banyak atau enggak digaji, dapat gitu, dapat uang tetap selama per bulan. Tapi kalau yang punya itu kan nggak bisa. Iya, misalkan lu punya prospek gede, lu ngelihat suatu potensi bisnis yang luar biasa, Iya. tapi lu dihadapkan lu kurang uang, lu harus ngutang. Kalau karyawan tuh harusnya dia nggak berani kayak gitu. Iya. Dia nggak akan sulit punya keberanian, karena memang dia nggak pernah menghadapi itu sebelumnya gitu. Iya. Tapi kalau bisnismen, it's all about pertaruhan kan? Iya. Mau nggak mau. Semuanya lu harus bertaruh, lu harus punya kemampuan untuk decision making gitu. Lu harus berani ambil resiko. Ambil resiko. Kalau lu nggak berani ambil resiko ya sulit. Bener sih. Berarti itu alasannya masuk entrepreneur startup ya? Iya. Tapi bukan berarti masuk digital marketing juga nggak bisa kan? Ya nggak juga. Nggak juga. Bisa juga lu ngambil digital marketing, lu dari awal udah punya ilmu bisnis nih, tapi lu pengen bangun digital agency mungkin. Ya mungkin ilmunya lebih ke bisa lu cari di digital marketing dan relasi-relasinya related di sana. Iya, iya. Berarti emang ini ya, maksudnya bisnis digital tuh bisa masuk kemana-mana. Kayak yang tadi kita bilang, bisa jadi entrepreneur, bisa juga jadi pekerja profesional begitu ya. Berarti kalau ada orang yang berpandangan kalau jadi entrepreneur itu santai, salah ya? Nggak bisa santai sih. Nggak bisa santai. Pikiran lu pasti kemana-mana, Pak. Karena ada orang yang bilang Kelihatannya aja santai. kelihatannya. Terus kalau orang punya bisnis atur jam kerja, atur jam kerja apa? Lu nggak punya jam kerja, bukan berarti lu nggak kerja gitu. Iya. Iya. Lu nggak punya jam kerja itu artinya bahkan lu kerjanya kapanpun dan dimanapun. Benar-benar. Karyawan tuh kalau kerja masih liatin jam. Kalau entrepreneur Kalau bisa. kerjaan selesai lu tidur, Iya. lu bangun, lu ngerjain lagi kerjaan baru. Iya, iya. Tapi kalau lu seorang bisnismen gitu ya, lu seorang pengusaha, Iya. lu tidur bawa pikiran, Pak. Iya. Benar. Ini tanggal 1 gua harus gaji karyawan gua, Iya, benar-benar. uang gua harus beli bahan baku, belum muter dan lain-lain. Gua harus minjem nih ke sini. Iya. Tapi kalau gua minjem ke sini, resiko di sini itu banyak yang harus dipikirin. Makanya kalau orang-orang yang jadi pengusaha itu orang-orang pilihan, bener ya? Nggak semua orang bisa ngadepin itu semua. Iya. Asli. Tapi nih, Mas Bayu, kan udah punya bisnis dari keluarga. Seperti tadi yang lu bilang itu adalah warisan. Dan lu juga punya passion lah untuk menjalankan sebuah bisnis. Tapi nggak ada kegergetan dalam diri bahwa kayaknya gue mau gitu bangun bisnis gue sendiri gitu. Di luar perusahaan orang tua gitu. Ada nggak kepikiran kayak begitu? Idealisme untuk berjalan sendiri itu pasti muncul. Yes. Menurut gue itu pasti muncul ya. Karena gimana pun lu pengen ngebuktiin kalau lu bisa gitu kan. Yes, yes. Tanpa bantuan orang tua dan lain-lain. Tapi ya ibaratnya lu udah punya privilege, kenapa nggak lu kembangin dari situ gitu loh. Yes. Misalkan sekarang gue geraknya di manufacture Manufacture. rempah dan seasoning. Ya. Gue bisa menghilirkan bisnis gue gitu loh. Oke. Atau menghulukan. Gue bisa jualan snack mungkin. Karena kan snack butuh seasoning gitu loh. Iya. Gue udah punya bahan mentah yang harganya pasti murah. Iya. Lu bayangin gini, orang-orang beli bumbu itu di gua. Iya. Perusahaan-perusahaan snack, perusahaan-perusahaan mie instan itu belinya di gua. Kalau gua bikin bisnis serupa, otomatis gua lebih murah nggak sih? Iya. Karena kalau gua ngambil bahan baku dari gua sendiri, kan gua nggak ada ngambil untung. Iya, Gua benar. pakai harga pokok gitu. Harga pokok. Tapi kalau gua jual ke orang, gua ambil harga untung. Iya. Nah, berarti kan potensinya besar untuk dikembangkan kan? Dan lu bisa level up bisnis lu, bisa scale up bisnis lu. Gimana caranya? Misalkan bisnis yang berjalan sekarang B2C itu lebih ngarah ke target market yang menengah ke bawah. Iya. Yang memang produknya itu masuk ke pasar. Targetnya Oke. itu UMKM, tukang cilok, tukang cimol. Iya. Iya.
Tahu Walik, you name it lah, banyak lah dekat kampus kan yang kayak gitu. Nah, sasaran target kita kan yang kayak gitu tuh. Iya. Tapi lu bisa loh, lu ganti kemasan produk lu ganti branding lu, seketika target lu beda, target lu berubah. Lu bisa jual ke ibu rumah tangga, lu bisa jual ke orang-orang yang hobi masak, dengan lu cuma lu ganti packaging doang, dari yang biasanya rencengan gitu ya di pasar ya. Iya. Jadi botol kaca, mungkin botol plastik, lu udah bisa buat bisnis yang baru. Nah, gue pengen lebih ngarah ke situ. Gimana caranya gue tetap bikin bisnis yang gue punya sekarang itu bisa relate di semua segmentasi, tapi tetap juga tidak menghilangkan ciri khasnya gitu. Gitu. Jadi benar-benar udah ada planningnya. Bukan pengen ngebuat suatu hal yang benar-benar baru, tapi gimana dengan hal yang udah gue punya sekarang bisa gue kembangkan. Iya. Di scale up lah ya. Betul. Level up, scale up. Tapi misalkan tadi yang lu bilang sekalian nanti juga pengen jadi dosen, tapi orang tua juga mendukung. Apa jangan lu udah apa ditakdirin buat harus lanjutin bisnis orang tua, lu harus all in, harus totalitas jalanin usaha. Takutnya nanti kalau misalkan jadi dosen kepecah fokusnya. Kalau orang tua sendiri gimana? Udah tahu belum kalau misalkan Mas Bayu juga mau jadi dosen? Kalau sama orang tua sih gue udah pernah ngobrol ya. Kalau orang tua tuh selalu nanya, orang tua gue bukan tipe yang, oh ini gue punya bisnis, lu harus di sini, lu harus jalanin ini. Mau lu suka lu nggak suka, gue bukan, orang tua gue bukan tipe yang kayak gitu. Mereka pasti nanya, kira-kira mau lanjutin ini nggak? Kalau nggak, terus lu maunya kemana? Oh, kita support kok gitu. Asal ini memang bermanfaat buat lu. Tapi kalau misalkan ya memang dinilai mereka kayaknya jalannya kesana agak rumit, pasti ada pertimbangan dan diskusi lanjutan lah soal hal itu. Tapi ini gue tertarik di bisnis, tapi gue juga punya keinginan pribadi gitu, passion pribadi gue suka ngajar. Bahkan dari SMA gue suka ngajarin teman-teman gue, kuliah juga kadang-kadang teman-teman gue nanya apa-apa gue ajarin gitu. Oh ini cara gini, dan gue senang gitu loh. Berada di lingkup yang seperti itu gue sangat-sangat happy, dan orang tua sih ngedukung aja. Ngedukung aja ya. Wah keren banget. Karena biasanya nggak semua orang tua bisa begitu. Yang apa? Benar-benar harus diarahin full dari orang tua. Lu harus inilah kerjain. Tapi BTW nih bang, Mas Bayu. Ya. Lu blasteran kayaknya dilihat-lihat ya. Iya nggak sih? Sama gini. Ya nggak apa gue bahas ini nggak apa-apa ya. Oh nggak apa-apa, it's okay. Kemarin kan gue dapat yang tiket itu dari saudara lu kan, tiket nonton di ya, GBK. betul. Gue lihat PP-nya ini kayak orang luar. Bener nggak? Blasteran nggak? Gua itu keturunan India. India? Iya. Dari bokap? Bokap dan nyokap. Bokap dan nyokap? Iya. Mereka berdua tapi orang Indonesia. Lahir di Indonesia, gue ini udah generasi kelima. Oh. Tapi tetap terjaga gitu. Tapi masih ada saudara asli Indianya di sana ada? Kalau di sana sih udah nggak ada ya. Oh udah nggak ada? Udah nggak ada. Jadi nenek moyang gua entah bagaimana ceritanya kita nggak tahu lah ya. Iya, pada masa dulu itu kayak gimana pindah ke Indonesia ya kan. Iya. Nah udah terus beranak pinak lah ya, maaf ya, beranak pinak iya di Indonesia. Tapi tetap terjaga nikahnya itu atau perkawinan itu masih tradisi sama orang yang keturunan India juga. Oh harus begitu? Apa enggak? Lu diwajibin ya? Itu sebenarnya ya tradisi tidak tertulis lah mungkin ya, tapi yang mungkin udah dipegang gitu. Nah, gue sih diharuskannya seperti itu. Oh, lu begitu? Lu punya jalan sendiri kan nanti? Misalkan sama itu. Cina gitu, India ex Cina gitu. Nah itu kita nggak tahu ya, cuman kalau dari sejauh ini memang kesana sih, begitu arahnya. Kalau India sama India, nah itu tetap dijaga gitu. Ya istilahnya gini lah, kita udah dikit, jangan makin didikitin lagi. Anjir sama Arab terus nggak jauh beda. Kalau Arab gitu juga ya? Arab gitu juga? Kurang lebih kayak gitu. Cuman kalau cowok tuh dibebasin mau sama cewek terserah. Tapi asalkan cowoknya Arab. Kalau cewek itu wajib banget sama cowoknya Arab dulu. Kalau cewek biar nggak putus. Lu Arab? Apanya? Turunan Arab? Oh bukan. Kok tahu gitu? Gue tuh ada kenalan. Oh ada kenalan. Wis, relasi. Tapi didikan dari orang tua lu gimana, Mas Bayu? Ini nggak kayak orang-orang Indonesia nggak sih? Misalkan dari kecil, kalau didikan kita tuh ya kecil-kecil tuh kayak agak, kalau gua ya yang gua rasain ya agak keras, atau mungkin tergantung mungkin ya. Dan juga gua lebih lebih banyak belajar sendiri, cuma maksudnya dalam ini kehidupan.
Kalau misalkan dari orang tua keturunan kebanyakan belajar Gue- sendiri atau dapat pembelajaran dari orang tua. Ya. Oke. Kalau untuk gue mungkin bakal lebih bahas ke persona dari kedua orang tua gue dulu ya. Oke. Kalau nyokap gue itu orang yang lumayan keras. Nyokap? Beliau itu ya kalau ngomong kencang. Terus ya lumayan love language-nya physical attack lah. Pas kecil. Oh, pas kecil. Ya, kecil. Ya normal lah, banyak lah ibu-ibu Indonesia yang kayak gitu kan. Iya sih. Ya walaupun gue keturunan tapi kearifan lokal tetap aja. Kayak gitu juga. Tapi kalau bokap kebalikannya. Bokap itu orangnya santai, apa-apa tuh ngobrol, ngomong. Tapi beliau tuh sangat berprinsip gitu. Jadi kalau untuk ilmu mengenai kehidupan itu gue banyak belajar dari bokap. Tapi kalau belajar akademis dan lain-lain gue banyak belajar sendiri. Berarti yang membangun bisnis itu bokap ya? Bokap, Nyokap backgroundnya? bokap jadi enggak ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah. Mantap ya. Oke, begitu ya, ternyata banyak banget sebenarnya yang masih mau kita bahas ya, Sobat Fobia. Kayak itu kita mau bahas apa ya, self development gitu lah yang seru-seru, yang isi pembicaraan itu bisa bermanfaat gitu buat teman-teman semua. Tapi buat episode kali ini mungkin kita cukupkan dulu ya, karena Mas Bayu mau berangkat ke India sekarang. Enggak. Gimana gitu ya, mau aku bahas-bahas India jadi ini ya, mau pulang kampung. Tapi belum pernah ke India. Gue sendiri belum pernah. Tapi bahasanya bisa. Mohon maaf, gue nggak tertarik. Nggak tertarik? Nggak tertarik. Bahasanya Enggak, gue nggak bisa. Tapi- Tapi orang tua masih bisa. masih bisa. Orang tua masih bisa. Tapi dari kecil pernah didengar-dengarin bahasanya. Dengar masih ya. Orang tua kan suka nonton film India juga. Oh, suka. Mobil suka. Gue nggak tahu ya. Gue lebih demen Hollywood. Kayaknya gue kayaknya agak-agak melenceng nih. Aduh. India yang tidak sangat cinta budaya kayaknya. Jangan sampai putus nih dia nih. Baru putus di generasi ke-6. Kayak gitu sih. Oke, begitu. Makasih Sobat Fobia dari pembicaraan kita kali ini. Diambil baiknya ya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang mau terus dapat updatean dari video-video kami. Langsung aja subscribe, share, like, dan komen, dan juga klik loncengnya. Dan mohon maaf kalau misalnya kita baru upload lagi, begitu ya, terakhir upload kita 3 minggu yang lalu, karena masing-masing dari kita punya kesibukan, apalagi ini Mas Dino ini yang hima begitu ya, dan sekarang lagi mengurusi anak-anak maba ya.